Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Hari ini saya akan mereview kembali atau mentransisi ya oli saya. Sebelumnya saya biasa memakai oli Aspect 2 yang bawaan Honda. Kali ini saya mengganti oli dengan merek Motul dan juga untuk gearbox otomatiknya juga. Oke, mungkin saya minta maaf juga buat teman-teman jika nanti ada suara noise yang lain. Saya minta maaf karena saya di sini ngekos ya di area mungkin banyak anak kecil yang main di sini. Saya mohon maaf jika suara ini ada noise yang kedengar. Saya mohon maaf juga. Oke, sebelum kita ke video intinya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mau dan setia menonton saya di harian storytelling Vario 150 saya. Saya berterima kasih dan juga saya mendoakan kepada teman-teman kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita khususnya, keluarga saya sendiri khususnya, karena saya di sini ngekos di Bandung dan saya asli Pekanbaru Riau. Jadi sini saya kerja, saya membeli motor sebuah Vario 150. Jadi Vario inilah teman hidup saya di kosan ini. Jadi ya saya ingin video ini ntar dikenang deh. Oh, selama ngekos punya motor nih, punya mainan bawa Vario teman saya yang akan saya pretel sedikit-sedikit, tapi ya daily use. Dibilang racing enggak, dibilang sleeper juga enggak, dibilang ya motor bertenaga pemakaian sehari-hari deh, dibilang seperti itu. Oke, sebelum kita ke video, inilah penampakan oli yang akan saya ganti nanti ya. Itu motor skuter LE dengan size 10W30 ya, maaf. Ya, oli ini kalau saya lihat dari spesifikasinya mirip sih sama SPX 1030, juga dari Aspect 2 ya, maaf, sama spesifikasinya, tetapi ini masih bukan full sintetis, tapi apa ya, saya lupa tadi. Nih, dari teknologinya ya HC teknologi sih, mungkin HC teknologi, dia belum full sintetis. Bisa kita lihat spesifikasinya, lubrikan for 4 tak 4 stroke scooter dengan viscosity 10W30 dari Jaso MB spesifikasinya, dengan low emisi, terjantai panjang. Oke, oh ini ada mesin Indonesia nya, apa kita bahasa Inggris ya. Belum mas untuk motor matic skutik, itu pembersih anti panas. Sebenarnya sih saya mau gantinya itu yang skuter Expert ya, Expert LE, tapi itu full sintetis saya lihat, tapi dia viskositasnya 5W40. Jadi sih saya belum berani ya mengganti langsung dari 10W30 ke 5W40. Tapi sih kata mamang bengkel bisa, tapi saya ntar dulu deh, mau coba dulu yang skuter LE. Kalau misalnya masih kurang greget, baru saya ganti lagi ke yang Expert LE ya, dengan viskositas 5W40 atau 30 saya lupa. Tapi itu udah full sintetis sih, dan ini belum. Ya semoga awet ya. Penampakannya seperti ini dengan ya apa nih, dengan apa nih, 0,8 nya apa ya, kapasitas olinya ya, kayak kapasitas olinya 0,8 liter sesuai dengan Vario 0,8 liter. Selama saya pakai ya, experience saya yang memakai oli Aspect 2 selama 1 tahun lebih, bagus ya olinya. Tapi kan namanya manusia ya, ingin mencoba hal baru, jadi saya ingin mencoba motor deh. Kalau Aspect 2 kan karena udah 1 tahun, jadi rasa penasaran tuh udah hilang. Oh, udah biasa pakai ini terus. Jadi saya ingin mencoba yang baru sih dari merek Motul, karena sebelumnya
Spec 2 itu saya pemakaian saya ya 1 minggu. Saya kan di sini Bandung. Mancis lagi. Ini Bandung. Saya yang kos di Bandung sih. Tapi keluarga saya ada di Jakarta. Jadi saya kadang PP dari Jakarta ke Bandung naik motor Vario saya. Overall motor itu selama saya pergi 1 minggu setiap bulannya bagus sih, nggak ada apa ya, nggak ada accident, nggak ada noise, nggak ada trouble dari motor saya itu sendiri. Tapi kan ya saya ingin mencoba deh motor yang mungkin lebih bertenaga daripada Spec. Ntar kita lihat deh untuk pemakaian saya selama seminggu. Ntar saya review kembali kepada teman-teman yang ingin mencoba juga seperti saya dari Spec 2 ke merek lain yaitu Motul. Kalau dari pabrikan sendiri sih dia menyarankan itu pergantian oli setiap 5.000 km pergantian. Tapi saya tidak pernah ya lihat. Saya mungkin karena agak gimana gitu ya, nggak pernah lihat kilometer sih. Kadang saya mikir kalau udah nggak enak tarikan, saya ganti oli gitu. Indikator saya. Kalau indikator teman-teman mungkin ada yang presisi gitu pemakaiannya setiap 5.000 km langsung ganti, ya mungkin itu bagus sih. Tapi saya karena orangnya ya nggak mau ribet sih. Kalau udah nggak enak nih tarikan, udah beda nih di tangan, langsung saya ganti oli. Kalau udah beda tarikan ini service CVT. Mungkin next project saya akan merombak kembali CVT saya, tapi ntar deh, tunggu ada waktu luang kembali saya akan merombak dari CVT saya itu. Untuk oli gearboxnya juga saya juga pakai motor, biasanya punya makai Spec juga sih. Kalau overallnya kata Mamang dan juga saya review kembali dari review saya literasi ya dari Google, itu katanya viskositas dari motor ini untuk gearbox lebih bagus dari AHM dari Spec 2. Tapi kan ya kita belum lihat sih dari realitanya, karena ekspektasi saya dan juga membaca review dari teman-teman di Google banyak mengatakan bagus, lebih bertenaga, lebih transisi perpindahannya bagus. Ntar kita lihat dulu ya sebelum kita menggantinya. Maaf, saya baru habis makan jadi ya suara saya agak serak. Ini olinya saya nggak tahu sih, karena belum ada sih yang saya lihat yang jual KW seperti ini. Mungkin ini ori ya, tapi kalau pengalaman saya nih ya, saya pernah beli Spec 2 di mana ya, di Shopee ya. Saya di Shopee, saya tertipu karena tergoda dengan harga murah. Next project saya bikin lagi deh perbedaan antara oli KW dan oli original. Ntar saya bikin deh biar teman-teman bisa melihat perbedaan secara signifikan, secara cepat, dan tidak tertipu lagi dengan oli-oli yang murah katanya tapi itu oli curah. Ya oli sih sebenarnya untuk teman-teman sendiri sih, kalau penggunaan motornya, apalagi yang setiap hari penggunaan motornya itu sibuk atau daily use-nya, transisi perginya sering-sering kemana-mana, oli sih memang perlu, benar-benar perlu. Karena ya zaman sekarang kan kita sering macet, panas di badan, panas di aspal, motor juga panas. Jadi kita perlulah pendingin untuk motor itu sendiri, pelumasan yang baik sehingga motor kita tetap bisa digunakan secara baik. Dan itu juga mengurangi cost dari teman-teman jika terjadinya kerusakan. Makanya cari oli itu ya biarlah mahal sedikit. Ibaratnya mahal sedikit itu dalam artian oli A harganya 80.000, oli B harganya 85.000 atau 100.000. Lebih baik lihat lagi spesifikasinya mana yang bagus untuk motor Anda. Kalau cuman perbedaannya cuma 10.000 60.000, lebih baik nih ya teman-teman mengambil yang bagus, atau ya secara cost value-nya lebih mahal sedikit. Tetapi kan itu juga membuat motor teman-teman lebih baik, lebih bagus. Dalam artian bagus itu ya sehat motornya, tidak ada kerusakan dalam mesin. Biarlah hancur di luar, hancur secara visual,
tapi ya secara mesin sih sehat, bagusnya seperti itu. Oke, sebelum kita menggantinya, oke, kita akan menggantinya. Oke, yang pertama ya guys ya, kita mengganti dulu oli transmisi atau oli gearbox. Di sini ya ada nut yang akan kita buka ya, nut baut, nut pula. Oke, karena ya yang gampang dulu deh menggantinya, masih bagus sih. Aduh. Kalau oli oli transmisi sih pergantiannya sih jarang ya. Kalau oli mesin biasanya 2 bulan sekali, mungkin oli transmisi bisa 3 bulan sekali, tergantung pemakaian. Semua itu tergantung pemakaian ya, jadi jangan ikuti saya juga, karena saya sih tergantung pemakaian juga, dan semua itu tergantung feeling teman-teman. Jika rasa udah nggak enak, udah merasa berat atau nggak enteng lagi motornya, lakukan pergantian. Oke, oli gear transmisi sudah saya lepas dulu. Maaf ya jika ada suara-suara yang gak enak. Aduh, maaf. Karena ya namanya juga ngekos. Oke. Tunggu dulu kosong. Kita ke sebelah selanjutnya, yaitu ke oli mesin. Apa ya? Motor oli ya. Oli mesin di mana dah? Oh, nggak nampak ya. Ini deh, ini bautnya ya. Mungkin teman-teman tahu lah. Teman-teman tahu deh kayaknya gimana pergantian oli mesin. Oke, ini udah selesai. Kita tunggu dulu ya. Kita ganti oli mesin. Harus pakai kunci pas ya, nggak bisa. Tahu kenapa deh? Kenapa dulu deh? Oke, ini udah kita ganti ya. Udah kita ganti. Udah kita kuras. Saatnya kita tutup. Kita tutup dulu. Karena kalau nggak tutup sih takutnya keluar. Tutup dulu bagian bawahnya agar kita isi bagian atasnya. Aduh. Aku ingin melepas rindu. Udah bersih ya? Kotor. Udah kayaknya. Oke, bautnya itu udah kita pasang. Selanjutnya kita akan mengganti oli ini.
Jadi gampang ya kalau pakai ini ya. Habis sudah. Gak mau rugi ya guys, sampai kosong. Oke, udah kosong ya, baru kita pasang kembali. Maaf ya jika ada suara yang gak enak. Aduh, oke. Ini kita ganti oli transmisinya. Selanjutnya kita mengganti oli mesin. Oke guys, kemarin itu karena ada kendala ya untuk membuka drain air oli bawah itu nggak bisa karena terhalang ya sama knalpot saya. Knalpot saya lepas dulu biar bisa masuk kunci shock ke dalam ini, soalnya mepet banget semalam itu sama knalpot. Jadi ya kalau misalnya teman-teman knalpotnya standar ya mungkin bisa diganti langsung tanpa membuka dulu knalpotnya. Oke, langsung kita coba ya pergantiannya. Fun fact guys ya, sebenarnya kita kalau ganti oli itu jangan sampai kita kasih angin udara atau angin yang dari kompresor ke dalam ini. Terkadang angin kompresor itu mengandung air ya, sehingga kadang masuk air ke dalam oli tempat mesin kita, sehingga kadang kalau teman-teman bisa lihat ada terjadinya karat, bisa terjadi karat sih baiknya, dan juga ada gram yang termasuk dalam oli tersebut. Sembari kita menunggu olinya turun semua ngedrain, kita unboxing dulu ya dari oli motor itu sendiri. Ya gini gua penampakannya, saya lihat pas mungkin 800 mili ya, sesuai spesifikasi yang dari sini. Setelah semua baut drain itu kita pasang, terus kita lakukan pergantian olinya guys ya. Oke, setelah olinya kita ganti, sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita memanaskan dulu motornya biar olinya tadi naik ke atas untuk masuk ke sela-sela mesin agar bisa melumasi semuanya. Jadi sesudah ganti oli itu lebih baik kita memanaskannya dulu biar olinya naik ke atas, karena waktu kita ganti oli terus kita pakai ya. Oke, kita coba panasin ya.
Baiklah, kita sudah melakukan pergantian oli, dan sekarang ini saya lagi memanaskan motornya dulu biar oli yang tadi saya ganti naik ke atas agar nanti saya waktu pemakaiannya udah terasa ringan dan enteng lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini video saya untuk pergantian oli. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikannya. Dukung saya untuk channel ini agar ya storytelling saya akan terus bertambah ya, gimana saya merawat dari motor si Enzo, dan juga saya menjadi semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, bye bye, see you.